Wijaya dengan NIM 101270995 sebagai penyusun naskah. Saya Marisa Cinta Agustin dengan NIM 101277079 sebagai sutradara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Ladatul Hasanah dengan NIM 101277092 sebagai apoteker. Perkenalkan, nama saya Heni Rizky Ramadhani Putri Rosyadi dengan NIM 10127057 sebagai pasien. Perkenalkan, saya Hana Adesfa Amanda dengan NIM 101270555 sebagai case presenter. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Ladi Putri dengan NIM 10127080. Di sini saya sebagai kameramen. Halo, aku Nadila Febi dengan NIM 101270093 sebagai editor. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rizky dengan NIM 101270088 sebagai editor. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Olive Ivan Suseno dengan NIM 101271064. Di sini saya berperan sebagai presentator. Selamat pagi Ibu, silakan duduk terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Perkenalkan Ibu, nama saya Apoteker Nadia. Saya apoteker yang bertugas hari ini yang akan membantu terkait pengobatan TB yang sedang dijalani. Sebelumnya saya ingin memastikan identitas terlebih dahulu. Nama ibunya siapa? Nama saya Ibu Heni. Lalu untuk umurnya? Umur saya 38 tahun. Untuk alamat sekarang di mana ya Ibu? Untuk sekarang ini saya tinggal di Kediri. Di sini kita akan berbincang santai mengenai kondisi Ibu dan pengobatan yang sedang dijalani. Semua informasi yang akan Ibu sampaikan akan membantu kami dalam pendampingan terbaik ke depannya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Untuk hari ini kurang enak badan, Bu, karena habis minum obat. Saya mengerti Ibu, pengobatan TB resistensi obat memang cukup berat untuk dijalani. Banyak pasien juga yang merasakan hal yang sama. Ya, Bu, kadang saya capek sendiri kalau minum obat terus. Tidak apa-apa Ibu, wajar kalau Ibu merasa capek. Yang penting hari ini Ibu bisa datang ke sini dan konsultasi bersama saya. Baik Ibu, boleh saya tahu selama pengobatan ini apa kesulitan terbesar yang Ibu alami? Obatnya itu banyak sekali, Bu. Terus habis minum obat itu kadang ada mualnya dan juga pusing. Keluhan itu muncul setiap hari atau cuma sesekali aja Ibu? Hampir tiap hari sih, Bu. Apakah keluhan tersebut sampai membuat Ibu pernah tidak minum obat? Iya, Bu. Kira-kira berapa lama? Berapa lama ya, Bu? Kayaknya saya pernah berhenti seminggu deh. Terima kasih Ibu sudah jujur menyampaikan, itu sangat membantu. Jadi selain efek samping obat, apakah ada kesulitan lain Ibu? Tidak ada, Bu. Saya itu kan kerjanya di pasar, berangkatnya pagi sekali pokoknya. Terus habis itu malamnya bikin kue untuk dijual ke pasar. Baik. Lalu? Pendapatan saya juga turun. Saya sering izin juga kadang juga anak saya sih yang ke pasar. Jadi saya jarang akhir-akhir ini pasarnya. Lalu untuk dukungan keluarga di rumah bagaimana Ibu? Biasanya sih suami saya nyuruh saya tidur di luar, Bu, gitu. Terus kadang saya seperti dijauhi juga sama tetangga, kayak tidak mau menyapa. Itu pasti membuat Ibu sangat sedih. Iya, Bu, kadang saya juga mikir apa saya bisa sembuh ya. Jadi Ibu Heni, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit Ibu Heni ya. Iya, Bu. Jadi TB resistensi obat atau TBRO itu terjadi karena kuman TB sudah kebal terhadap beberapa obat utama TB. Biasanya hal ini terjadi karena pengobatan sebelumnya itu tidak tuntas atau tidak rutin saat minum obat. Berarti apa gara-gara saya berhenti seminggu yang lalu itu? Kemungkinan itu bisa terjadi salah satu penyebabnya sih Bu. Tapi sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita fokus menjalani pengobatan dengan baik agar Ibu bisa sembuh. Lalu TBRO memang membutuhkan pengobatan yang cukup lama. Nah, bisa berlangsung selama 9 bulan atau paling lama itu 18 bulan tergantung kondisi pasien. Berarti lama sekali ya, Bu? Iya, tapi TBRO ini ada yang bisa sembuh tergantung
dengan kedisiplinan pasien. Jadi TB dapat menular melalui percikan dahak saat batuk atau bersin. Jadi ibu itu perlu memakai masker seperti sekarang, lalu menutup mulut saat batuk, menjaga ventilasi rumah, tidak meludah sembarangan, seperti itu ibu. Kalau keluarga saya bagaimana, Bu? Selama ibu menjalani pengobatan dengan baik, resiko penularan bisa semakin menurun. Jadi sekarang saya akan jelaskan ya ibu untuk obat-obatnya. Untuk obat yang pertamanya namanya Bidagulin. Obat ini sangat penting untuk membunuh kuman TB yang tidak kebal terhadap obat biasa. Nah, obat ini tuh harus diminum sesuai jadwal dan tidak boleh dilewatkan ya ibu. Baik, Bu. Kemudian ini ada levofloxacin dan linezolid yang bekerja menghambat pertumbuhan bakteri TB ya ibu. Lalu untuk ini namanya sikloserin. Terus untuk efek sampingnya ada pusing, sulit tidur, perubahan suasana hati. Jadi kalau ibu merasa sangat cemas atau tidurnya sulit, itu segera dilaporkan ya ibu. Lalu ini di sini ada clofazimine yang bisa menyebabkan kulit menjadi lebih gelap ya ibu. Oh, jadi itu karena obat ya, Bu? Saya kira penyakitnya makin parah. Bukan, itu salah satu efek samping obat dan biasanya tidak berbahaya ibu. Jadi obat TPRO ini harus diminum setiap hari sesuai dengan jadwal dan tidak boleh berhenti sendiri tanpa instruksi dokter ya bu. Iya, Bu. Lalu kalau ibu berhenti minum obat, nanti kumannya bisa semakin kebal, penyakit semakin sulit disembuhkan, lalu nanti resiko penularannya semakin meningkat. Nah, kalau lupa minum obat, nanti segera diminum pas saat ingat. Dan kalau terapi sudah dekat dengan jadwal berikutnya, nanti jangan menggandakan dosis atau minumnya didobel ya ibu. Iya, Bu. Jadi untuk obat ini ada efek sampingnya ibu, seperti mual, muntah, nyeri sendi, pusing, dan lemas. Nah, ini memang sering terjadi untuk pengobatan TPRO ya ibu. Baik, Bu. Kadang saya sampai tidak kuat, Bu, dadanya. Saya mengerti ibu. Untuk membantu mengurangi mual, obat dapat diminum setelah dengan sesuai anjuran. Lalu menghindari makanan terlalu berminyak dan perbanyak minum air putih ya ibu. Namun jika muncul seperti sesak nafas, lalu muntah terus-menerus, gangguan pendengaran, mata atau kulit menguning, penglihatan menjadi kabur atau jantung berdebar, segera datang ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas ya ibu. Lalu karena ibu bekerja pagi, menurut ibu mudah minum obat di jam berapa ya bu? Mungkin sebelum berangkat kerja, Bu. Baik ibu, kita buat jadwal ya pagi sebelum berangkat kerja ya. Lalu ibu punya handphone? Punya, Bu. Iya, nanti kita buat alarm harian supaya ibu tidak lupa ya. Lalu apakah ada anggota keluarga yang bisa membantu mengingatkan untuk minum obat? Mungkin ada suami saya atau anak saya, Bu. Oh iya, bagus ibu. Dukungan keluarga memang sangat penting dalam keberhasilan terapi ya ibu. Tapi, Bu, terkadang saya sangat malu. Perasaan itu memang wajar ibu, tetapi ibu kan tidak sendirian. Banyak pasien TPRO yang mengalami hal yang sama dan tetap bisa sembuh. Yang penting sekarang ibu terus berusaha menjalani pengobatan ya. Baik ibu Heni, supaya saya yakin penjelasan tadi sudah jelas, boleh ibu ulangi bagaimana cara minum obatnya, apa yang harus dilakukan jika lupa minum obat, dan kapan harus segera ke fasilitas kesehatan ibu. Yang pertama, obat harus diminum setiap hari dan tidak boleh berhenti sendiri. Yang kedua, kalau lupa minum obat itu langsung diminum saat ingat dan tidak boleh double dosisnya. Terus kemudian kalau ada efek samping berat seperti sesak atau muntah, terus harus segera periksa. Betul sekali ibu. Boleh diulang juga obat mana yang bisa membuat warna kulit menjadi lebih gelap? Yang ini Bu, clofazimine. Oh iya, baik ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Itu Ibu, kalau saya sudah merasa sehat, apakah obatnya tetap harus diminum, Bu? Iya Bu, walaupun sudah merasa sehat, obatnya tetap harus diminum sampai dokter menyatakan terapi sudah selesai ya Ibu. Jadi ini untuk obatnya. Terima kasih sudah mau terbuka hari ini ya Ibu. Kami akan membantu selama pengobatan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Banyak, Bu. Ibu. Semoga cepat sembuh. Baik. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Terima kasih telah menonton. Jangan